Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, cerita dimulai saat menjelang malam. Saat itu yang memperlihatkan SpongeBob dan Squidward yang sedang bersih-bersih di tempat kerjanya. Di sana SpongeBob sempat mengingatkan rekan kerjanya bahwa besok nanti merupakan hari di mana Tuan Crab akan merayakan hari ulang tahun. Sementara itu di sisi lain, Tuan Crab sudah mendengar hal tersebut dan menyimpan semua uang miliknya. Hingga akhirnya ia pun segera menemui SpongeBob dengan menggunakan perahu mesin kasirnya guys. Disinilah Tuan Crab memperingatkan mereka berdua agar tidak usah memberikan hadiah ulang tahun memakai uang milik mereka, karena setiap hadiah yang datang nanti akan mendatangkan bencana yang sangat besar, sebesar 19 juta lapangan kerja. Tuan Crab ingat dia selalu saja mendapatkan hadiah yang ngawur, contohnya saja diberi hadiah beruang binatang laut yang menyerangnya. Tak hanya itu saja, hadiah itu membuatnya terkejut dan terkena serangan jantung akut. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh mereka berdua selalu saja membuatnya terkena sial. Namun di sini Squidward menyalahkan SpongeBob karena hadiahnya berasal dari SpongeBob sendiri. Akan tetapi sekarang Tuan Crab sudah tidak peduli lagi dan menekankan mereka berdua agar jangan memberikan hadiah apapun untuknya. Kemudian Tuan Crab langsung segera pergi dari sana. SpongeBob pun akan tetap memberikan hadiah ulang tahun kepada Tuan Crab karena dia sangat yakin jika Tuan Crab menginginkan kado ulang tahunnya. SpongeBob kemudian langsung pergi ke toko untuk membeli hadiah istimewa dan nantinya hadiah itu atas nama mereka berdua. Tentunya Squidward langsung membayangkan jika kado ulang tahun ini berupa bom yang akan meledakkan mereka bertiga. Squidward sempat bertanya kepada dirinya jika dia sebaiknya harus mengikuti SpongeBob untuk memastikan hadiah yang akan diberikan SpongeBob sangat aman dan tidak membuat Tuan Crab kena sial lagi. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di tempat toko. SpongeBob sudah tidak sabar untuk memilih hadiah yang terbaik untuk bosnya. Bahkan SpongeBob langsung masuk ke tempat berbahaya yang sudah jelas-jelas ada peringatan jangan masuk ke dalam tempat itu. Disinilah SpongeBob sempat melihat laba-laba raksasa yang membuat Squidward panik karena sangat berbahaya guys. Si laba-laba itu langsung menyerang menggunakan jaring laba-labanya untuk mengikat Squidward. Hal itu membuatnya tak sengaja menyenggol tempat ular. Akhirnya tubuh Squidward langsung terkena lilitan ular tersebut. Di tempat itu justru SpongeBob melihat sahabatnya yaitu si Patrick yang bertingkah layaknya seperti ayam. Lalu Squidward keluar dari dalam perut ular itu. Tak lama si Patrick malah terjatuh menimpa Squidward hingga membuat tubuhnya langsung encok. Kemudian setelahnya melihat kini mereka berdua sedang berada di tempat lain, di mana tempat itu memiliki sebuah kenangan unik, serta hadiahnya tidak berbahaya dari tempat sebelumnya. Terbukti Squidward juga merasakan ada hal kasih sayang di tempat itu, bahkan ada juga surat-surat khusus untuk mengucapkan berbagai kata-kata cinta. SpongeBob yang mendengar saat Squidward membacakan surat tersebut membuatnya jadi sangat terharu. Kemudian Squidward memperingatkan SpongeBob agar mereka memberikan hadiah kado ulang tahun yang disukai oleh Tuan Crab. Mereka berdua pun mulai berpikir untuk memilih hadiah yang pas untuk diberikan kepada bosnya. Di mana SpongeBob mendapat petunjuk dari boneka beruang bahwa mereka harus pergi ke rumah Tuan Crab untuk menemukan barang kesukaannya. Squidward pun langsung segera pergi untuk mengikuti SpongeBob. Singkat cerita, mereka berdua sudah tiba di sekitar rumah bosnya. Si Squidward sangat takut jika Tuan Crab terbangun dari tidurnya. Namun SpongeBob meyakinkan temannya agar jangan panik di saat memasuki rumah Tuan Crab agar tidak membangunkan tidur. Konyolnya kali ini justru Squidward malah menjebol pintu masuk menggunakan gergaji mesin. Padahal konyolnya ada jalur masuk yang lebih aman yaitu dengan melalui jendela yang terbuka. Alhasil mereka langsung segera masuk ke dalam. Di sana terlihat mereka berdua sedang mencari sebuah barang tertentu. Bedanya kali ini Squidward juga ikut-ikutan selalu saja menggunakan cara SpongeBob yang sangat konyol dengan merusak barang-barang milik Tuan Crab. Sekian lama mengacak-acak tempat itu, namun mereka masih juga belum mendapatkan sesuatu apapun. Bahkan kini semua barang-barang koleksi milik Tuan Crab telah dirusak oleh mereka berdua. Kekacauan sudah mulai nampak terjadi di sini. Di sana akhirnya mereka berdua pun bertemu dan saling menanyakan apakah mereka sudah menemukan barang tersebut.
Namun SpongeBob mengatakan bahwa dia belum bisa menemukan barang yang dicarinya. Meriam itu meluncurkan pelurunya hingga hal itu akhirnya membuat SpongeBob menemukan salah satu barang foto yang berada di pantai. Foto itu sendiri merupakan foto kenangan dulu milik Tuan Krabs sebelum memiliki restoran Krabby Patty. Dan ini nantinya akan menjadi sebuah kado yang tidak ternilai untuk Tuan Krabs. Karena ini merupakan kenangan terindah miliknya, SpongeBob dan Squidward kemudian pergi ke tempat di mana Tuan Krabs berfoto. Setelah mereka pergi, satu peniti terjatuh ke lantai yang membuat gerakan yang seharusnya tidak terdengar sama sekali justru membangunkan Tuan Krabs dari tidurnya. Ia pun terkejut karena melihat seluruh barang-barangnya berantakan. Tuan Krabs mengira bahwa itu merupakan ulahnya sendiri karena bermimpi yang aneh. Singkat cerita yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di lantai untuk mencari sesuatu. Tak disangka Squidward berhasil menemukan gerobak dulu yang pernah dipakai oleh Tuan Krabs saat berjualan Krabby Patty. Saat Squidward membalikkan gerobak yang terbalik, dia merasa tidak kuat untuk melakukannya sendirian, namun dia kaget di saat gerobak itu mulai bergerak sendiri. Yang mana ternyata gerobak tersebut sudah menjadi cangkang milik kepiting lain. Si kepiting itu langsung memarahi mereka berdua karena dianggap telah mencuri tempat gerobak miliknya. SpongeBob kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mengambil gerobak itu karena mereka mengira gerobak itu tidak ada pemiliknya. SpongeBob kemudian menjelaskan kepada si kepiting itu bahwa dia sangat membutuhkan gerobak itu untuk diberikan kepada bosnya karena besok gerobaknya akan dijadikan hadiah untuk Tuan Krabs sebagai kenang-kenangan. Si kepiting itu lalu setuju akan memberikan gerobak itu asalkan mereka berdua mencari rumah pengganti untuk cangkang barunya. Namun SpongeBob sudah beberapa kali menunjukkan cangkang pengganti untuk rumah baru si kepiting, namun tidak ada yang cocok sama sekali. Akhirnya di sinilah si kepiting mengatakan bahwa dia ingin perahu kecil sederhana untuk ditukar dengan gerobak ini. Jika mereka bisa memberikannya, maka kesepakatan tersebut akan berjalan. Di keesokan paginya yang memperlihatkan Tuan Krabs yang sepertinya kurang tidur di sepanjang jalan menuju restoran selalu menggerutu tidak jelas. Saat masuk ke dalam, dia pun sangat terkejut karena kedua karyawannya telah merayakan hari ulang tahun untuk Tuan Krabs. Mereka kemudian mulai membuka tirai itu yang mana isinya adalah gerobak yang berhasil diperbaiki setelah tertukar dengan kepiting tua. Tuan Krabs yang melihat gerobak lama miliknya sangat tersentuh hatinya. Bahkan Tuan Krabs menangisi kenangan dulu karena memang sejak dulu dia sangat sengaja meninggalkan gerobak itu di tepi pantai karena dia benar-benar sangat membencinya. Alasannya karena gerobak itu mengingatkan dulu saat dia tidak memiliki uang. Tuan Krabs kemudian dibuat sangat panik dikarenakan perahu dan mesin kasirnya telah menghilang dari tempat yang seharusnya. Mereka menjelaskan bahwa perahu itu telah ditukar dengan gerobak itu dan mesin kasirnya masih berada di tempat perahu tersebut. Tentu hal itu membuat Tuan Krabs benar-benar sangat marah. Dia pun memperingatkan kedua karyawannya bagaimanapun juga mereka harus kembali membawa perahu dan mesin kasir tersebut. Jika mereka tidak bisa membawanya lagi kepadanya, maka Tuan Krabs akan membuat hidup mereka berdua sengsara. Setelah mendapat ancaman itu membuat kedua karyawannya sangat ketakutan melihat amarah bosnya. Sehingga mereka pun langsung segera pergi menuju ke pantai untuk mengambil kembali mesin kasir tersebut. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di pantai dan meminta dikembalikan lagi perahunya. Saat mereka mengembalikan lagi perahu itu, justru si kepiting itu sudah tidak ada. Ditambah lagi mereka melihat bahwa di mesin kasirnya, semua uang milik Tuan Krabs sudah hilang semua dibawa oleh si kepiting tersebut. Beruntungnya mereka sempat mengejar si kepiting yang akan kabur membawa semua uang milik Tuan Krabs. Kemudian saat ditanya di mana semua uang milik bosnya yang ada di kasir itu, si kepiting itu pun memberitahu mereka bahwa semua uang tersebut sudah dibelikan vas kekaisaran untuk dijadikan cangkang rumahnya. Alhasil si kepiting itu langsung segera pergi membawa cangkang barunya ke lautan. Tentunya mereka pun sadar bahwa ini benar-benar akan menjadi bencana bagi mereka karena semua milik Tuan Krabs sudah raib semuanya. Setelahnya mereka pun sudah kembali lagi ke restoran dan berhasil membawa kembali perahu itu ke tempatnya. Kedua karyawan itu melihat Tuan Krabs yang senang dengan hari ulang tahunnya. Kemudian langsung meminta maaf karena mereka tidak bisa kembali membawa uangnya. Namun Tuan Krabs mengatakan bahwa gerobak tadi sudah dibeli oleh seorang pelanggan kolektor yang dimana bahwa gerobak itu merupakan barang yang sangat langka.
Jadi dia telah mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Ini merupakan hari ulang tahun terindah baginya. Serta Squidward mengatakan kepada bosnya bahwa ini merupakan idenya dan kedepannya justru Tuan Crab menyuruh Squidward untuk menyiapkan lagi kado ulang tahun di tahun depan lagi untuknya. Di akhir cerita, Tuan Crab pergi ke tempat museum bersama dengan SpongeBob untuk menemukan lagi barang-barang antik yang nantinya akan dijual kembali untuk menghasilkan uang. Yang kemudian film pun berakhir guys.